Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin saya Miftahul Huda. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang berada di perbatasan Kota Semarang dan juga Kabupaten Kendal, yaitu Masjid Kapal Semarang. So, ikutin ya. Objek wisata Masjid Kapal ini terletak di Jalan Kiai Padak, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Perjalanan ke lokasi masjid terbilang tidak terlalu sulit. Selain masuk ke dalam peta di aplikasi Google Maps, Masjid Kapal juga dapat diakses melalui banyak jalur. Mayoritas jalur yang dilalui yaitu lewat Jalan Prof. Dr. Hamka menuju Jalan Gondorio atau tepat sebelum lapas Kedung Pani, Semarang. Dari jalan itu, Anda tinggal lurus mengikuti arah hingga nantinya sampai di Kelurahan Podorejo. Sesampainya di lokasi, Anda disambut dengan pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan durian dan rambutan. Tidak sedikit juga yang menjual aneka makanan dan minuman dan juga gorengan. Anda juga harus membayar tiket masuk seharga Rp3.000 per orang untuk dapat berkeliling di masjid 4 lantai itu. Masjid Kapal ini terbilang unik karena arsitektur bangunan menyerupai bentuk kapal. Wisatawan umumnya langsung mengeluarkan gawainya untuk mengabadikan pemandangan masjid itu. Tidak sedikit mereka yang memilih lokasi tepat agar bisa memotret keseluruhan bangunan masjid. Bangunannya yang menyerupai kapal membuat masjid ini dijuluki masyarakat sekitar Masjid Kapal atau Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh. Hussein, seseorang yang mengawasi pembangunan Masjid Kapal ini, menjelaskan bahwa Kiai Ahmad, pendiri Masjid Kapal Semarang, memang mempunyai mimpi membuat masjid yang berbentuk mirip seperti kapal Nabi Nuh. Jadi sambil mengingat sejarah dibuatlah masjid ini. Masjid seluas 2.500 meter persegi itu dibangun layaknya perahu dengan panjang 50 meter, lebar 17 meter, dan tinggi 14 meter. Masjid itu sengaja dibentuk menyerupai kapal dengan jendela berbentuk bulat, uritan, haluan, dan berbagai aksesoris kapal lainnya. Masjid dengan 4 lantai itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lantai pertama masjid digunakan sebagai ruang pertemuan, lantai kedua untuk masjid, dan lantai 3 digunakan untuk aktivitas mengajar dan balai kerja. Pada lantai pertama terdapat sejumlah fasilitas umum seperti aula dan tempat wudhu, serta toilet yang lengkap. Sedangkan di lantai kedua disediakan tempat sholat yang cukup luas, kira-kira bisa menampung ratusan jamaah. Di lantai 2 ini angin masuk dengan bebas karena jendelanya besar. Kemudian di lantai 3 bangunan Masjid Kapal Semarang sebelumnya difungsikan menjadi perpustakaan. Rata-rata buku koleksi di perpustakaan ini seputar pengetahuan Islam dan budaya. Namun kini digunakan untuk aktivitas mengajar dan balai kerja. Adapun untuk lantai 4 dimanfaatkan sebagai atap yang langsung berhadapan dengan panorama alam. Dari atas sini Anda dapat menyaksikan hamparan sawah hijau yang terbentang luas. Apalagi ketika langit cerah, pemandangan alam dari lokasi ini semakin asyik dipandang. Ditemani semilir angin sejuk menjadikan liburan kali ini sebagai ajang untuk refreshing pikiran. Keunikan Masjid Kapal karena lokasinya yang berada di tengah pasawahan dan kebun. Oleh sebab itu, banyak traveler yang menyempatkan datang ke sana. Masjid bak kapal Nabi Nuh itu sebenarnya bernama Masjid Safinatun Najah. Tapi karena bentuknya menyerupai sebuah kapal, maka masyarakat setempat menyebutnya Masjid Kapal Semarang. Meskipun fasilitas yang ada di Masjid Kapal Semarang masih minim,
Namun Anda bisa menikmati bangunan yang instageniknya untuk berselfie ria. Apalagi lingkungan sekitar masjid yang dikelilingi oleh area pesawahan dan pepohonan rimbun, sehingga Anda seolah-olah diajak menyaksikan sebuah kapal sungguhan yang sedang terdampar. Terdapat pula semacam gazebo untuk bersantai ria. Kita juga bisa melihat pemandangan sawah yang sejuk dan tenang. Uniknya lagi, masjid ini dilengkapi berbagai ornamen kapal, seperti jendela bulat berjumlah sekitar 68 buah, ada pula buritan dan haluan yang menjadi pemanis agar tampak lebih menawan. Tidak banyak akomodasi penginapan yang tersedia, rata-rata berupa tempat menginap kecil yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Namun fasilitas yang dimiliki cukup memadai untuk tempat bermalam. Akan tetapi jika Anda ingin akomodasi menginap yang lebih fancy, mungkin bisa menuju ke pusat kota. Di sana Anda akan mendapat pilihan hotel yang lebih beragam. Sampai di sini dulu wisata kita pada hari ini. Buat kalian yang penasaran mengenai Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh Semarang ini, bisa banget untuk mengunjungi tempat yang instagramable ini. Thank you, bye, sampai jumpa. Terima kasih.